Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Badrus Samsi di channel Nana Samsi. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sekarang sudah bab 3 ya teman-teman. Jangan lupa dukungannya dengan tekan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula yang belum tekan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Sebelum mendengarkan ceritanya, jangan lupa baca bismillah ya. Langsung saja saya lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Mila kembali memaksa dia untuk meneruskan ceritanya. Dia kemudian mengambil napas sebentar. Ibu, waktu Kak Asep meninggal, apa dia tidak pakai sakit? Terus, Kak Asep umur berapa? Celotehku. Mila mendesak terus ibunya agar mau meneruskan ceritanya. Tidak. Asep masih bayi, berumur 5 bulan. Dia nggak pernah rewel. Saat bangun tidur, ibu saja tidak tahu kalau Asep sudah tidak ada. Ibu baru tahu ketika mau memandikannya. Setelah ibu menyiapkan air hangat, ibu lantas membangunkannya. Biasanya ibu akan menciumi pipinya sampai tidurnya terganggu. Namun, Asep tidak membuka matanya. Setelah ibu cek, ternyata Asep sudah tidak bernyawa. Suara dia sedikit tercekak. Mungkin ia merasa perih mengingat peristiwa itu. Terus, kalau Mila setelah demam bagaimana? Tanya Mila berbisik-bisik. Entah apa karena Mila ikut terbawa suasana, Mila merasa ada seseorang yang turut mendengarkan perbincangan mereka siang itu. Mila sedikit mengerut, tetapi tidak sama sekali menyiutkan nyalinya untuk mendengarkan cerita dia selanjutnya. Kalau Mila, karena ibu sudah tahu, jadi ibu lebih waspada. Meskipun ibu awalnya tidak terlalu percaya pada hal-hal klinik, mistis, dan sejenisnya. Tapi setelah beberapa lama Mila sakit, ibu jadi percaya. Kembali dia mendongeng, menceritakan bagaimana Mila bisa lolos dari mautnya. Maut yang seharusnya merenggut jiwa bayi mungil berusia 8 bulan. Setelah mendengarkan obrolan para emak-emak pagi itu, dia tidak berani meninggalkan Mila barang sedikit pun. Saat memasak, ia membawa putrinya ke dapur. Ia taruh kasur bayi di meja makan dan menidurkan putrinya di sana. Karena dia memang tak memiliki kereta bayi, dia terus saja mengawasi Mila saat mencuci popok dan baju sekalipun. Ia bawa bak mandinya ke dalam, karena posisi kamar mandi berada di luar, terpisah dengan rumah, berjarak hanya sekitar 3 meter. Cukup dekat, tapi karena terlalu parno dengan cerita emak-emak tadi pagi, ditambah mengingat peristiwa kematian putranya Asep yang mendadak setelah mendapat mimpi aneh, dia tak mau kecolongan lagi. Sampai siang hari, demam Mila tak kunjung menurun. Beruntungnya, Mila tak rewel sama sekali. Mila seperti putri tidur, menutup matanya sepanjang hari. Bagaimana Mila? Tanya Abi. Masih panas? Masih panas, jawab dia. Nanti sore kita bawa saja ke bidan. Mas,
Tadi malam aku mimpi aneh. Gak cuman aku, tapi Hindun, Asi, dan Marni juga bermimpi yang sama sepertiku. Maksudnya? Dia menceritakan semuanya, obrolan emak-emak pagi tadi kepada Abi. Tak mau suudon Abi memberi nasihat kepada istrinya. Cuman kebetulan saja mungkin. Bismillah, besok Mila sembuh, ucap Abi. Ia lantas merebahkan badannya yang lelah, karena baru saja pulang dari sawah mencari rumput untuk ternak kambing dan sapinya. Sore hari, Abi dan dia sudah bersiap membawa Mila ke bidan terdekat. Bidan Elis satu-satunya bidan di desa Sukadamai, desa terpencil yang masih cukup asri. Sampai di tempat Bu Bidan, Abi dan dia harus antri, karena beliau adalah bidan satu-satunya. Tentu saja ramai pasien. Kalau untuk ke puskesmas, harus ke desa sebelah yang jaraknya cukup jauh, sekitar 5 kilo. Akhirnya, tiba juga giliran Mila diperiksa oleh Bu Bidan. Ya, ada yang bisa saya bantu? Tanya Bu Bidan dengan lembut. Ini, anak saya demam sejak tadi pagi, gak turun juga panasnya Bu. Tapi, ini sudah mendingan sekarang, kata dia. Bu Bidan lantas memeriksa Mila. Tadinya panas ya Bu? Tanya Bu Bidan sambil menempelkan stetoskop di dadanya. Normal kok Bu. Nanti misalnya panasnya tinggi lagi, coba rujuk ke RS, takutnya demam berdarah atau kenapa-kenapa, saran Bu Bidan. Ia lantas memberikan obat penurun demam. Pulang dari rumah Bu Bidan, kata dia, badanku kembali panas. Obat penurun demam seakan tak ada efeknya sama sekali. Dia mulai resah. Kembali teringat akan mimpinya. Tak tahu harus berbuat apa. Abi dan dia hanya berusaha sebisanya. Menebar garam, katanya mampu menangkal hal buruk. Sambil komat kamit membaca ayat suci, Abi menaburkan garam, kemudian membasuh kaki sebelum masuk rumah, agar barang halus yang menempel tidak ikut masuk ke rumah. Begitu mitosnya. Malam harinya, badan Mila semakin panas. Dia mengompresku dengan air hangat. Mas, aku takut mimpiku itu ada hubungannya dengan sakitnya Mila, kata dia. Sudah, jangan sudon dulu, dosa. Besok, kalau masih demam, kita bawa Mila ke dokter anak saja. Yang penting usaha dulu, baca doa juga, kata Abi mengingatkan. Mila sedikit tegang mendengarkan cerita ibunya. Tenggorokannya terasa kering. Karena beberapa kali menelan saliva, Mila tidak mau mengambil air minum. Ia masih penasaran selanjutnya bagaimana. Sudah Mas, bahkan sedari tadi, tanpa kamu ingatkan, aku sudah baca doa, kata dia. Mungkin sebenarnya Abi juga resah, tetapi beliau berusaha tenang agar istrinya tidak panik. Sebagai kepala keluarga memang seharusnya begitu. Terus? Mila kembali menyela cerita ibunya. Dia tersenyum gemes. Terus, besoknya ibu dan bapak membawa Mila ke dokter anak. Tapi hasilnya nihil. Mila tak kunjung sembuh. Siang normal, dan menjelang maghrib badan Mila panas. Begitu seterusnya, kata dia. Lalu, anak-anak yang lain bagaimana? Tanya Mila. Sama, semua juga belum sembuh. Sampai di hari ketiga Mila sakit,
Bu Ning tiba-tiba datang ke rumah. Ngapain? Kata Mila tak sabar. Ibu nggak tahu siapa yang mengadu tentang obrolan emak-emak pagi itu. Lantas, Bu Nuning mendatangi kami satu persatu, menanyakan perihal kebenaran mimpi itu. Semua tidak ada yang mengaku perihal mimpinya. Bodohnya ibu. Ibu jujur mengakuinya. Memang iya, ibu bermimpi Mila diajak Pak Jamil naik kereta kencana yang ada hiasannya 2 ekor ular di sisi kiri dan kanan. Terus? Terus, Bu Ning bilang begini. Oh, jadi benar. Kamulah yang menuduhku mengambil pesugihan. Cari masalah denganku kamu. Dia menirukan apa yang dikatakan Nuning. Walau dia sudah menjelaskan berkali-kali kalau tidak bermaksud menuduh, Nuning tetap tak mau menerima. Keesokan harinya, semua anak-anak sembuh kecuali Mila, kata dia. Terus? Kata Mila. Terus, malam harinya, tepat pukul 1 malam, Abi sedang melaksanakan sholat malam. Tiba-tiba, ada asap ngepul masuk ke dalam kamar melalui celah pintu bagian bawah. Antara sadar dan gak sadar, ibu melihat Bu Ning dan Pak Jamil muncul bersama. Kepulan asap tersebut, mereka lantas tertawa terbahak-bahak. Oke, makasih ya teman-teman atas kesetiaannya mendengarkan cerita saya. Dan jangan lupa ya, tonton terus channel saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.